Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dayana berbagi dimanapun saja berada. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita masih diberikan kesempatan hingga saat ini untuk berjumpa meskipun melalui udara ya. Melalui channel Dayana berbagi ini, khususnya kepada adik-adik para peserta didik jenjang SMP, SMPLB, MTS, dan paket B, juga kepada para Bapak Ibu guru, khususnya pengampu mapel matematika, serta para Bapak Ibu orang tua yang biasa mendampingi putra-putrinya selama masa pandemi ini belajar di rumah. Perkenankan kali ini sesuai janji saya akan menyampaikan pembahasan soal latihan atau soal ayo berlatih sebagaimana pada pembelajaran sebelumnya, yakni pada materi pokok statistika, sub materi ukuran penyebaran data tunggal. Dengan harapan mudah-mudahan khususnya para peserta didik atau adik-adik yang saat ini duduk di bangku SMP, MTS ya, atau SMPLB dan paket B kiranya dapat mencocokkan atau apabila ada kesulitan bisa menyimak pembahasan soal latihan yang saya sampaikan melalui video pembelajaran sebelumnya. Insya Allah pembahasan akan saya lakukan dengan sedetail-detailnya dan sejelas-jelasnya dengan harapan adik-adik bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya dan bisa sukses dalam pembelajaran matematika selanjutnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi ini lagi, mohon maaf, saya share screen dulu ya. Nah, jadi ini materi pembelajaran pembahasan soal terkait dengan materi pembelajaran materi pokok statistik dan submateri ukuran penyebaran data tunggal. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan, ada baiknya coba adik-adik ingat kembali tentang ukuran penyebaran data tunggal yang baru saja kita pelajari. Coba bagaimana? Jadi kalau ada jajaran data urut, nah, maka di paling kiri itu, iya, itu X-min atau data terkecil, paling kanan adalah X-mat atau data terbesar. Nah, selisihnya dinamakan apa? Ya, jangkauan atau simpangan. Atau rank ya. Nah, kalau begitu jangkauan itu kalau kita rumuskan kita lambangkan dengan J, rumusnya bagaimana? Ya, J sama dengan X-mat dikurangi X-min. Nah, ingat itu, jangan lupa untuk mengerjakan, lupa kan repot. Kemudian
Kalau ini banyaknya adalah sebanyak N data, maka kalau kita ambil setengahnya, setengah dari banyak data atau setengah N data, berarti yang sebelahnya juga setengah N data. Maksudnya setengah N data itu kalau banyaknya data 12 berarti sini 66. Kalau banyaknya data 25 ya berarti sini 12 ya tengahnya sini 1. Maka nilai tengahnya ini dinamakan apa? Iya, median atau kuartil tengah atau Q2, dilambangkan dengan Q2. Terus ya kalau ini diambil setengahnya lagi dari setengah berarti seperempat, ya seperempat N data, di sini seperempat N data lagi di sebelah kanannya, maka nilai tengah dari setengah data tadi dinamakan apa? Yang sebelah kiri ya dinamakan kuartil bawah atau Q1. Kemudian yang sebelah kanan, yang setengah data sebelah kanan, itu kalau diambil lagi seperempat data atau setengah dari setengah data, setengah N data ya, berarti seperempat N data, sebelah kanannya juga seperempat N data, maka ada nilai tengahnya di sini. Berarti nilai tengah dari setengah data sebelah kanan itu dinamakan ya kuartil atas atau Q3. Nah, tolong ini jangan dilupakan. Kemudian selisih antara Q3 dan Q1 itu dinamakan apa? Ya jangkauan interkuartil atau jangkauan kuartil saja atau simpangan kuartil ya. Nah, itu kalau kita lambangkan JIK, maka rumus JIK itu ya Q3 dikurang Q1. Nah, setengah dari jangkauan interkuartil dinamakan apa? Iya, dinamakan jangkauan semi interkuartil. Disingkat dengan JSIK. Kalau betul rumus untuk JSIK sama dengan iya, setengah Q3 dikurang Q1 atau Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Ada melihat ini tadi berarti kuartil bawah atau Q1 itu adalah nilai dari perempat data. Kalau median atau kuartil tengah itu nilai dari tengah data atau nilai tengah data. Tapi yang sudah diurut atau terurut. Jadi nilai perempat data-data dari data yang sudah terurut itu dinamakan kuartil bawah. Kalau nilai tengahnya kuartil tengah atau median. Kalau begitu untuk kuartil atas atau ketiga itu nilai iya 3/4 data dari data jajaran data yang sudah urut. Kemudian ada istilah lain dari jangkauan yaitu rank atau simpangan. Bisa dilambangkan R, bisa juga dilambangkan S. Kalau saya lambangkan J supaya enak nyingkatnya jangkauannya. Tapi nanti kalau seandainya dituliskan apa S ya, itu simpangan. Demikian juga istilah dari jangkauan interkuartil, ada jangkauan antar kuartil atau jangkauan kuartil saja atau simpangan kuartil. Jadi nanti nggak usah bingung nggak usah istilah itu ya. Sama saja. Cara menentukannya juga sama. Tolong ini jangan dilupakan ya, karena ini sangat penting bagi kalian. Apalagi sebentar lagi akan menempuh asesmen nasional September 2021 nanti ya. Nah, kemudian ini soal ayo berlatih atau soal latihannya. Ada 4 soal. Nomor 1, ini semuanya disuruh menentukan jangkauan data. Kuartil tengah atau median, kuartil bawah, kuartil atas ya. Top ya. Nah, dulu ya, jadi disuruh menentukan
jangkauan data, kuartil tengah, kuartil bawah, kuartil atas, jangkauan interkuartil, jangkauan semi interkuartil. Nomor 1 nilai Aldi beberapa kali mengikuti tes IPA. Yang kedua, catatan jumlah celana panjang yang terjual selama 8 hari di toko Rizky. Ini datanya. Nomor 3, data nilai matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Sukajaya. Ini dinyatakan dalam tabel frekuensi. Nah, data ukuran sepatu siswa kelas 8 SMP Negeri 8 Harapan Maju. Itu dinyatakan dengan diagram batang. Ini ukuran sepatu, yang ke atas ini adalah banyaknya siswa. Artinya yang ukuran sepatunya 30 ada 4 siswa, yang ukurannya 31 ada 6 siswa, demikian seterusnya. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita lihat berikut ini. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Kita dulu. Oke. Nah, ini nomor 1 ya. Data nilai Aldi beberapa kali tes IPA. Ini. Jadi 80, 55, 60, 75, 70, 60, 50, 90, 80, 70, dan 100. Bagaimana langkah pertama? Iya, data ini diurutkan dulu. Ini kan tidak urut. Nah, jadi kalau data diurutkan ini. Kenapa saya tulis jarang-jarang supaya saya jelaskannya apa jelas ya. Berarti kalau kita akan menentukan jangkauan apa? Iya, ini 50 itu X min, kemudian 100 X max. Atau X, berarti jangkauannya 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Jelas ya? Kemudian ini banyaknya data berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi banyaknya data 11. Nah, setengahnya berarti 5,5. Artinya apa? Sebelah kiri 5 data, sebelah kanan juga 5 data. Bisa dipahami ya? 5 data itu sama mana? 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Ini 5 data dari kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Berarti tengahnya 70. Ini adalah kuartil tengah atau Q2 atau median. Jelas ya? Sekarang ini yang 5 data ini kalikan setengah, 2,5 artinya apa? Sebelah kanan 2 data, sebelah kiri juga 2 data. Kiri 2 data, kanan juga 2 data. 2 data itu ya 50, 55. Yang ini 70, 60. Berarti tengahnya adalah 60. Dinamakan apa ini? Kuartil bawah. Nah, demikian juga kalau mau mencari kuartil atas, ini kalikan setengah atau setengahnya adalah 2,5. Berarti sebelah kiri 2, kanan 2. 2 data maksudnya. Kalau ini 2 data berarti ini 1, 2. Ini 2 data, 1, 2. Nah, berarti tengahnya, iya ini 80 ini adalah Q3. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah kalau bisa ya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang kita hitung? Ya, JIK, selisih Q3 dan Q1. 80 kurangi 60, berarti 20. JSIK setengahnya, berarti setengah kali 20, 10. Jadi jawabnya, jangkauannya 50, ini kuartil tengah atau medianya 70, kuartil bawahnya 60 Q1, kuartil atasnya 80, jangkauan interkuartilnya 20, jangkauan semi interkuartilnya 10. Mana? Bisa dipahami sampai di sini? Ya, masih sama dengan
Yang tadi, yang kemarin kita bahas ya. Oke. Sekarang nomor 2. Data hasil penjualan celana selama 8 hari. Nah, nih. Urut belum ini? Oh belum, berarti diurutkan dulu. Nah, ini diurutkan. Boleh kan kita hitung kuartilnya, jangkauannya nanti? Boleh saja ya kan. Nah, jadi ini 8 data, kalikan setengah berarti 4. Sebelah kiri 4 data, kanan 4 data. Nah, 4 data itu 1, 2, 3, 4 berarti sampai sini. Ya. Boleh saja sampai sini, tidak apa-apa ya. Nah, ini juga berarti tengah-tengahnya ini. Loh kok kosong? Artinya apa? Data itu terletak di antara data keempat dan kelima. Data keempatnya 29, data kelimanya 30. Berarti rata dari 29 dan 30, 29,5. 29 ditambah 30, itu 59 dibagi 2, 29,5. Oke, bisa dipahami di sini. Sekarang ini juga kalikan setengah atau setengahnya. Berarti 2, berarti sebelah kiri ini 2 data. Sebelah kanan 2 data, itu mau mencari Q1. 2 data itu ini. Yang ini 2 data dari 29 ya. Berarti ada di sini. Berarti berada di antara data kedua dan ketiga. Berarti Q1-nya 27 tambah 28 bagi 2, 27,5. Demikian juga untuk yang Q3. Ini kalikan setengah berarti 2. Berarti sini kiri 2 data, kanan 2 data. Nah, 2 data berarti ini 30 dan 30 ini 2 data, ini juga 2 data. Berarti ada di sini. Berarti Q3-nya 30 tambah 31 bagi 2, 30,5. Bisa dipahami ini? Sekarang selisih Q3 dan Q1 itu namanya jangkauan interkuartil. 30,5 dikurangi 27,5 itu 3. Setengahnya JSIK, jangkauan semi interkuartil 1,5. Baru jangkauannya ini X-min, boleh saja ini belakangan dihitung. Ini 32 ini X-ma. Selisihnya namanya J atau jangkauan. Ya. Nah, jangkauannya berarti 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Nah, jadi jangkauannya 6, kuartil tengah 29,5, kuartil bawah 27,5, kuartil atas 30,5, jangkauan interkuartil 3, dan jangkauan semi interkuartil 1,5. Mungkin ada pertanyaan. Apakah kalau mengerjakan harus digambar? Tidak harus. Ya. Nggak usah digambar begini, saya gambar ini kan untuk menjelaskan saja supaya jelas. Nah kalau digambar masih tidak jelas ya nasib. Oke, sekarang nomor 3. Nah, nilai matematika siswa kelas 8. SMP Negeri 1, Sukajaya, tadi pakai tabel ya. Nah untuk menentukan jangkauan saya kira tidak masalah ya, ini data terkecil karena kalau di tabel itu pasti sudah diurut ya biasanya ya. Boleh juga sih tidak diurut, harus diurutkan nanti kalau tidak urut nulisnya di sini. Tapi umumnya kalau di tabel sudah ditulis urut. 60 itu X-min, 95 itu X-max-nya, maka selisihnya jangkauannya adalah ya 95 dikurangi 60 sama dengan 35. Iya betul ya. Untuk menentukan kuartil tengah, kuartil bawah, kuartil atas, kita tambahi 1 kolom jumlah. Ini kalau dijumlahkan 43.
hitung 1 tambah 4, 5, 7, 12, 23. Nah, berapa? Ini 7, 17 ya. 17, 28, 41 tambah 2, 43 ya. Nah, kemudian untuk mencari kuartil bawah kalikan 1/4 berarti 10,75 dibulatkan 11. Artinya apa? Kuartil bawah nanti terletak pada atau di antara data ke-11 dan ke-12. Di mana itu? Kita lihat jumlah di sini sampai sini baru 7. Ini kan 1 tambah 4 tambah 2 itu 7. Tapi kalau sampai sini sampai di 75 17. Berarti data 11 dan ke-12 itu ada di mana? Ya ada di sini. Nah, berarti 75 tanjak 75 dibagi 2 yaitu 75. Ini artinya apa ini? Data ke-7 itu 70, data ke-8 70, data ke-9 75 ya. Data ke-10 7 sampai data ke-17 itu 75. Baru data ke-18 itu 80 dan seterusnya begitu. Makanya data ke-12 dan ke-11 dan ke-12 itu ya 75 dan 75. Nah, bisa dipahami ya. Atau mau dijajarkan juga boleh, tapi menjajarkan 43 data kan setengah mati. Nah, makanya ada 2 cara. Mau cara ini boleh, mau dijajar boleh. Jadi kalau kalian meskipun datanya banyak mau dijajarkan, boleh saja terserah. Oke, banyak jalan menuju Roma. Nah, jadi kalau ini 43 kalikan 3/4 itu 32,25 dibulatkan ke bawah 32. Artinya apa? Bahwa Q3 terletak di antara data ke-32 dan ke-33. Di mana itu? Nah, ini sampai sini itu 41. Ini sampai sini 17. Ya. Kalau sampai sini berapa? Itu nanti ya. Q2 ya. Jadi ini sampai sini 41. Ini data ke-32 sampai ke-33 berarti ada di sini. Kalau ini sampai sini berapa? 28, ya kan? Artinya data ke-28 itu 80, data ke-29 85, ke-30 85, ke-31 85, ke-32 85, ke-33 85. Berarti 85 tambah 85 bagi 2 ya 85. Ini adalah Q3. Nah, untuk mencari Q2 kalikan tengah itu 21,5. Berarti Q2 terletak pada data ke-22. Gimana itu? Kalau ini sampai sini 28, ini sampai sini 17 berarti ada di sini ya. Di 80 ini. Ya. Berarti Q2-nya 80 atau medianya 80. Sampai sini bisa dipahami? Apa yang belum kita hitung? Iya, JIK ya. Nah, JIK berarti kita lihat Q1-nya 75, Q2-nya 85. Berarti selisihnya 10, itulah JIK. JSIK, jangkauan semi interkuartilnya berarti setengahnya. Setengah kali 10 berarti 5. Jadi jangkauannya 35, kuartil tengahnya 80, kuartil bawahnya 75, kuartil atas 85, jangkauan interkuartil 10 dan jangkauan semi interkuartilnya 5. Mana? Tidak terlalu cepat kan saya menjelaskan? Lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 tadi
dinyatakan dalam diagram batang ya. Kalau kita menentukan jangkauan satu sebagai diagram batang, kalau saya buat aja dengan diubah ke bentuk tabel ya. Jadi kita tabel begini ya. Kemudian ini data terkecilnya X-min 30, X-max 35. Berarti jangkauannya ya 4. Apa? 4 35 dikurangi 35 ya. Kita tambahi kolom jumlah. Ini dijumlahkan 29. 4 tambah 6, 10, 14, 22. 22 tambah ini 7, 29. Kalau mau nyari kuartil bawah, kalikan 1/4. 7,25 bulatkan ke bawah 7. Berarti data kuartil bawah tadi atau Q1 terletak pada data ke-7 dan ke-8. Kita lihat di mana itu. Ini berapa? Ini 4. Di sini sampai sini 10. Berarti data ke-7 ke-8 ada di sini. Data ke-5 itu. Data ke-4 30, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 30. Kemudian ke-5 31, ke-6 31, ke-7 31. Sampai data ke-10 itu 31. Berarti Q1-nya atau kuartil bawahnya ya 31 tambah 31 bagi 2, 31. Bisa dipahami ini? Nah, untuk Q3 kalikan 3/4. 21,75 dibulatkan 22. Berarti nanti Q3 terletak di antara data ke-22, 23. Nah, ini sampai sini berapa? Ini 22. Kemudian kalau sampai di sini, terletak ini 22, 23 berarti, nah di sini letaknya. Nah, berarti berapa? Data ke-22-nya 33, data ke-23-nya 34, berarti 33 tambah 34 bagi 2, 33,5. Bisa dimengerti ini ya. Kemudian medianya atau Q2 kali setengah 14,5. Berarti data terletak pada data ke-15. Kita lihat di sini ke-15 di mana? Ini 14. Ya, sampai sini ini 14. 4 tambah 6 tambah 4. Berarti data ke-15 ya di sini berapa? 33. Oke. Nah, JIK selisihnya Q1 dan Q3. Q1-nya 31, Q3-nya 33,5. Selisihnya 2,5. 33,5 dikurangi 31 berarti 2, JSIK-nya setengahnya 1,25. Jelas sampai di sini? Kalau begitu, jangkauannya 5. Ini. Kuartil tengah atau median 33, kuartil bawah 31, kuartil atas 33,5. JSIK 2,5, jangkauan jangkauan kuartil atau interkuartil 2,5 dan jangkauan semi interkuartil 1,25. Ini kalau menggunakan tabel frekuensi. Kalau mau dijajarkan seperti tadi boleh ini kalau dijajarkan. Nah ini kalau dijajar tadi ya kan. 30-nya 4, 31-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 ya. Nah, itu. Ini sampai 29 data. Nah, baru ini X-min 30, X-max 35. Selisihnya J jangkauan. Nah, 35 kurangi 35. Nah,
Ini banyaknya data 29. Berarti setengahnya 14,5. Maka kiri kanan 14 data, 14 data. 14 data itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, sampai sini. Nah, kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, sampai sini. Berarti ini tengahnya. Nah, ini adalah median atau Q2. Gampang kan? Terus sekarang ini 14 data kalikan setengah. Berarti 7. Berarti kiri 7 data, kanan di sini 7 data. 7 data itu mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sini. Berarti tengahnya di sini. Nah, makanya 31 tambah 31 bagi 2, 31. Sama kan? Nah, kalau kalian lebih mudah cara ini, ya silakan pakai cara ini. Demikian juga yang sebelah kanan mau cari Q3 sama, kalikan setengah. 7, kiri 7 data, kanan 7 data. 7 itu sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sini. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sini. Nah, berarti ini tengahnya. Ini laki 3, 30. 3 tambah 34 bagi 2, 33, baru ini selisihnya JIK. Nah, 33,5 dikurangi 31. Setengahnya JSIK. Setengah kali 2,5, 1,25. Sama yang jawabannya. Sama dengan tadi. Ya. Nah, ini kan cara lain. Nah, kalian silahkan pilih cara yang mana yang kalian anggap lebih mudah. Kalau lebih mudah cara ini dijajarkan, ya silahkan dijajarkan. Kalau lebih mudah pakai tabel tadi, silahkan menggunakan tabel. Dan tidak harus digambar begini, ya kan? Yang penting tahu caranya. Nah, coba cocokkan dengan kuncinya tadi sama apa tidak. Insya Allah sama. Nah, kiranya itu. Nah, sudah capek ya. Oke ya. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Ya. Jadi puaslah kalian kalau mengerjakan dicocokkan. Oh, ternyata benar. Adapun caranya boleh saja caranya berbeda. Ya. Yang penting hasilnya tetap benar. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat. Terima kasih.